Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan mengi'robi sekaligus menerjemah ya. Yang menerjemah dulu kemudian mengi'robi. Kitab Al-Akhlaq lil Banin. Dan ini adalah permintaan dari salah satu subscriber saya. Jadi akan saya penuhi. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita mulai ke pembahasan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Bimada yatakhallaqu al-waladu, dengan apa seorang anak itu berakhlak? Ya, artinya kasarannya seperti itu. Kalau diartikan yang lain, bimada yatakhallaqu al-waladu, akhlak seperti apa seorang anak itu semestinya, atau arti lain dengan bagaimana seorang anak itu berakhlak, sama aja ya. Bagian yang pertama, yajibu 'alal waladi ayyatakhallaqa bil akhlaqi al hasanati min sigorihi. Jadi bagi seorang anak itu wajib memiliki akhlak yang bagus. Ayyatakhallaqa bil akhlaqi al hasanati, langsung diterjemah memiliki akhlak yang bagus. Min sigorihi, sejak dia kecil. Li'aisha mahbuban fi kibarihi, agar supaya nanti ketika dia sudah besar itu menjadi orang yang dicintai. Atau li'aisha, supaya dia hidup mahbuban dalam kondisi dicintai fi kibarihi, ketika dia besar. Ya, ini ada suara orang pujian ya, selawatan. Yardo anhu rabbuhu. Nah, penjelasan dari mahbuban di sini adalah diridhoi oleh Tuhannya, wa yuhibbuhu ahluhu, dicintai oleh keluarganya, wa jami'un nasi, dan dicintai oleh seluruh manusia. Ya, tapi ya enggak semua manusia itu cinta kepadanya ya, mesti ada saja yang benci. Itu sudah hukum alam seperti itu. Kemudian yang kedua, wa yajibu alaihi aidon ayyabta'ida anil akhlaqi al-qabihati. Dan begitu juga bagi seorang anak itu wajib menjauhi akhlak-akhlak atau perilaku-perilaku yang buruk. Kaila yakuna makruhan, agar dia itu tidak dalam kondisi dibenci. Nah, penjelasan makruhan di sini adalah la yardu anhu rabbuhu, tidak diridhoi oleh Tuhannya, wala yuhibbuhu ahluhu, tidak dicintai oleh keluarganya, wala ahadun minan nas, begitu juga tidak dicintai oleh satu orang dari sekian manusia. Tapi tetap hukum alam itu ada pengecualian. Sejelek apapun orang itu mesti ada aja yang menyukai. Itu ya. Nah, jadi itu untuk terjemahnya, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, sekarang untuk i'rabnya. Ini i'rabnya saya percepat di bagian yang sudah jelas ya. Untuk bagian yang belum jelas nanti akan saya jelaskan. Bimada. Nah, ini salah satu yang belum jelas ya. Ini belum pernah saya bahas di video saya. Bimada, baknya huruf jar ya. Kemudian mada itu adalah isim istifham. Cuman di sini ketika saya browsing mengenai penjelasan mada, nanti coba saya cek di kitab Al-Mu'jam Al-Mufassal ya, manakala ada. Cuman untuk di internet ini, di situs ning.aljazira.net, di sini ada jawaban bahwa mada itu memiliki i'rab dua. Maksudnya ada dua pilihan menurut ulama nahwu. Yang pertama, anta tabiro mada isman wahidan yusta'malu lil istifhami. Jadi mada itu sudah satu kesatuan yang digunakan untuk istifham, kalimat tanya. Wa yu'rabu, dan di'irabi bihasbi mauqi'ihi, tergantung posisinya dia. Ya, kalau mada tadi di'irabi sebagai majrur ya, karena terletak setelah huruf jar. Itu pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua, anta tabiro ma isma istifhamin yu'rabu mubtada'an. Jadi ma ini menjadi isim istifham yang di-i'rabi sebagai mubtada. Tapi mubtada tadi terletak setelah huruf jar. Pokok penjelasannya itu ya. Kemudian yang da itu adalah isim mausul dengan memiliki makna alladhi, wa yu'rabu huwa wasilatuhu khobaron lima. Itu ya. Jadi jumlah yang terletak setelah da dan danya itu diterkib sebagai khobarnya ma. Ma tadi kan posisinya sebagai mubtada itu.
Itu untuk pendapat yang kedua. Nah, sekarang kalian pilih pendapat yang mana? Terserah kalian ya. Cuman untuk pilihan saya itu jatuh ke pendapat yang pertama. Ya, karena untuk teks yang kita baca ini itu madanya terletak setelah huruf jar. Gitu ya. Kemudian selanjutnya yatakhallaku adalah fi'il mudhari' yang dibaca rafa dan rafa'nya dhammah. Ya, seperti itu di awal amr nasab ataupun amr jazam, kemudian awal itu menjadi fa'ilnya yatakhallaku. Kemudian yajibu fi'il mudhari' yang dibaca rafa tanpa amr nasab ataupun amr jazam ya, karena itu. Kemudian alal waladi jar majrur, huruf jarnya ala, majrurnya adalah lafadz al waladi. Kemudian ayatakhallaqa ini adalah fa'il dari yajibu. Jadi ini adalah fa'il yang ghairu sharih. Ya, karena di sini fa'ilnya berupa masdar muawwal. Jadi masdar muawwal adalah fi'il mudhari' yang diawali dengan an. Nah, masdar muawwal ini kemudian bisa ditakwil ke bentuk masdarnya. Ya ayatakhallaqa, ya diambil bentuk masdar dari yatakhallaqa. Kita lihat bentuk fi'ilnya. Takhallaqa yatakhallaqu takhalluqan. Berarti kalau ditakwil ke bentuk masdar yajibu alal waladi takhalluqun. Ya, takhalluqun bil akhlaqi al hasanati. Biasanya seperti itu. Selanjutnya bil akhlaqi jar majrur ya. Al hasanati menjadi sifat atau naat dari al akhlaqi. Itu. Min sigorihi adalah jar majrur, huruf jarnya min, majrurnya adalah sigorihi yang berupa idhofah, sigori sebagai mudhof, hi sebagai mudhof ilaih. Itu ya. Dan min ini memiliki faedah ibtida'uz zaman, ya, permulaan waktu, dimulai dari ketika anak tadi itu masih kecil gitu. Oh ya, dan hi tadi kan posisinya sebagai mudhof ilaih. Nah, berhubung di sini mudhof ilaihnya itu berupa isim dhamir dan isim dhamir itu hukumnya mabni ya, bukan mu'rab, maka hi di sini fi mahalli jarin. Karena mudhof ilaih itu selamanya jar. Gitu ya. Selanjutnya, li Aisyah. Nah, ini juga perlu saya jelaskan. Li Aisyah, ini Aisyah dibaca nasab, yang menasobkannya adalah an yang dibuang. Jadi takdirannya li ayya Aisyah. Gitu. Nah, untuk lamnya di sini saya lebih condong menjadikannya sebagai lam huruf jar. Kenapa? Nah, mungkin di antara kalian ada yang bertanya, loh, bukannya lam huruf jar itu bisa masuk hanya kepada kalimat isim, sedangkan ya Aisyah di sini adalah kalimat fi'il. Kan seharusnya tidak bisa. Nah, jadi penjelasannya, iya, kalau secara gamblang di sini ya Aisyah itu adalah kalimat fi'il, ya, fi'il mudhari'. Cuman berhubung tadi ya Aisyah itu yang menasobkannya adalah an, ya, dan fi'il mudhari' yang diawali dengan an itu adalah masdar muawwal, dan masdar muawwal ini bisa ditakwil ke bentuk masdar, sedangkan masdar adalah kalimat isim. Nah, ini. Makanya di sini lamnya ini cocok kalau dijadikan sebagai lam huruf jar, karena yang dijarkan adalah masdar muawwal tadi, ya, masdar muawwal yang bisa berubah menjadi masdar, dan masdar itu adalah kalimat isim. Nah, gitu ya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, ya Aisyah itu tadi fi'il mudhari' yang mansub ya, dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah, gitu ya. Yang menasobkan adalah an yang dibuang tadi. Selanjutnya fa'il dari ya Aisyah adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa. Ya, jadi li ya Aisyah huwa, dan huwa ini kembali ke al-walad. Gitu. Selanjutnya mahbuban menjadi hal dari dhamir mustatir huwa tadi, ya. Menjadi hal dibaca nasab, gitu ya. Fi kibarihi adalah jar majrur, huruf jarnya fi, majrurnya adalah lafadz kibarihi yang berupa idhofah, kibari sebagai mudhof, hi sebagai mudhof ilaih. Gitu. Dan fi di sini memiliki makna dzarfiyah ya. Mana itu baitnya? India hatta wa munayila wa min wazida wa dzarfiyah tastabin biba wa fi waqt yubayyinani sababa. Itu ya. Nah, selanjutnya yardo anhu rabbuhu. Nah, yardo anhu rabbuhu ini adalah badal ba'dum mingkul dari mahbuban. Jadi kondisi mahbuban, kondisi dicintai itu penjelasannya bagaimana? Jadi ini adalah badal ba'dum mingkul. Kondisi mahbuban itu yang pertama adalah
yardo anhu rabbuhu. Ya, kemudian yang kedua wa yuhibbuhu ahluhu. Kemudian yang ketiga wa jami'un nas. Maksudnya wa yuhibbuhu jami'un nasi, gitu kan. Nah, sehingga berhubung i'rab dari badal itu mengikuti i'rabnya mubdal minhu, maka di sini yardo anhu rabbuhu, ya jumlah ini bukan lafadz yardo saja, tapi yardo anhu rabbuhu, jumlah ini adalah fi mahalli nasbin, karena jumlah tidak menerima i'rab, tidak dibaca marfu, mansub, majrur atau majzum, tidak, tapi fi mahalli raf'in bisa, fi mahalli nasbin bisa, fi mahalli jarin bisa, gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi i'rab dari badal itu mengikuti i'rab dari mubdal minhu. Nah, mubdal minhunya adalah lafadz mahbuban. Lafadz mahbuban dibaca nasab. Gitu ya. Sehingga di sini badalnya yang yardo anhu rabbuhu juga bukan dibaca nasab tapi fi mahalli jazmin karena berupa jumlah, gitu ya. Nah, kalau jumlah ini kita perhatikan satu persatu, yardo adalah fi'il mudhari yang dibaca rafa, cuman tanda rafanya di sini muqaddarah dikira-kirakan sebab yardo adalah fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Di sini huruf akhirnya berupa alif, gitu ya. Kemudian anhu adalah jar majrur, huruf jarnya an, majrurnya adalah isim dhamir hu, sehingga hu di sini fi mahalli jarin. Cuman di sini anhu berposisi sebagai maf'ul bih, tapi maf'ul bih yang ghairu sharih. Maf'ul bih yang ghairu sharih, sehingga anhu di sini bukan mansub tapi fi mahalli nasbin karena menempati posisi maf'ul bih. Ini yang pemula bingung ini. Selanjutnya rabbuhu menjadi fa'il dari yardo. Jelas ya, di sini fa'ilnya berupa idhofah, rabbu sebagai mudhof, hu sebagai mudhof ilaih. Nah, kemudian selanjutnya wawnya waw ataf, yuhibbu adalah maktuf, untuk maktuf alihnya adalah lafadz yardo. Itu. Yuhibbu fi'il mudhari yang marfu dibaca rafa dan rafanya dhammah, ya, sebab tidak diawali amal nasab ataupun amal jazm. Hu menjadi maf'ul bih, ya, dibaca bukan dibaca nasab tapi fi mahalli nasbin, sebab hu di sini isim dhamir, ya. Isim dhamir itu hukumnya mabni. Sekali lagi, pokok yang mabni itu tidak marfu, tidak mansub, tidak majrur, tapi fi mahalli, ya, menempati posisi. Selanjutnya ahluhu adalah fa'il dari yuhibbuhu, jelas ya. Selanjutnya wa jami'un nasi, wawnya waw ataf, jami'un nasi adalah maktuf, untuk maktuf alihnya adalah lafadz ahluhu. Itu bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, wajibu alaihi aidon, wawnya saya jadikan waw ataf, ya. Kemudian yajibu adalah maktuf alihnya adalah lafadz yajibu yang pertama tadi, ya. Alaihi jar majrur, sebenarnya bukan jar majrur sih, tapi huruf jar dan isim dhamir yang fi mahalli jarrin, itu yang tepat. Aidon, ini aidon juga pernah saya bahas, jadi bisa dua, bisa maf'ul mutlak, bisa hal, itu posisinya. Kemudian ayyabda ida menjadi fa'il dari yajibu, ini juga sama kayak yang ayyatakhallaku tadi. Di sini fa'ilnya berupa masdar muawwal, ya. Masdar muawwal sekali lagi adalah fi'il mudhari yang diawali dengan an. Penjelasan simpelnya seperti itu. Kemudian dan ayat ta'idah berhubung di sini itu berupa masdar muawwal dan menempati posisi fa'il, maka ayat ta'idah di sini fi mahalli raf'in. Ya, bukan marfu tapi fi mahalli raf'in. Anil akhlaqi jar majrur, huruf jarnya an, majrurnya adalah lafadz al akhlaqi yang berupa jamak taksir. Annya di sini berfaedah lil mujawazah. Itu ya. Selanjutnya al-qabihati menjadi sifat atau naat dari lafadz al-akhlaqi. Selanjutnya kaila yakuna. Kai di sini merupakan salah satu amil nasab, ya, yang ada 4 itu an, lan, in, dan kai. Itu pendapat yang paling masyhur. Dan itu menurut ulama Basra. Kalau ulama Kufah mengatakan kalau amil nasab itu ada 10 sebagaimana di kitab Jurmiyah. Tapi pendapat itu enggak dipakai oleh kebanyakan. Yang paling banyak dipakai itu ya yang pendapat ulama Basrah yang ada 4, an, lan, in, dan kai. La merupakan huruf nafi, yakuna adalah fi'il mudhari yang dinasabkan dengan kai, ya, dinasabkan dengan kai, sehingga di sini tanda nasabnya menggunakan fathah. Dan yakuna itu adalah fi'il yang nakis, karena yakunu itu fi'il nakis. Nah,
Yang terletak setelah fi'il naqis itu bukan fa'il tapi isimnya. Nah, di sini isimnya yakuna adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke lafadz al-waladu gitu. Makruhan menjadi khobarnya yakuna dibaca nasab. Ya, jelas. Berikutnya isim maf'ul. Nah, kemudian untuk penjelasan dari makruhan itu adalah la yardu anhu rabbuhu. Jadi ini la yardu anhu rabbuhu adalah badal ba'du minkul. Itu ya, dari lafadz makruhan. Jumlah ya, jumlah la yardu anhu rabbuhu loh ya. Itu. Yang pertama, la yardu anhu rabbuhu ini adalah jumlah yang fi mahalli nasbin karena menjadi badal dari lafadz makruhan. Ya. I'rab dari badal itu mengikuti i'rabnya mubdal minhu. Mubdal minhu-nya adalah lafadz makruhan. Nah, badal ini kalau kita perjelas satu persatu, la merupakan huruf nafi, yardo adalah fi'il mudhari' yang sama kayak yang di awal tadi ya, fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Kemudian anhu adalah jar majrur yang menjadi maf'ul bih dari la yardo, sehingga anhu di sini fi mahalli nasbin, rabbuhu menjadi fa'il dari la yardo ya. La-nya diikutkan loh ya. Jangan yardo. Antara yardo dengan la yardo itu sudah beda jauh. Gara-gara kemasukan la saja itu sudah beda. Diridhoi sama tidak diridhoi. Di sini konteksnya tidak diridhoi, makanya la-nya harus disertakan. Rabbuhu menjadi fa'il dari la yardo, gitu ya. Itu selanjutnya wala yuhibbu ahluhu. Wawnya waw ataf, la-nya merupakan la nafi. Yuhibbu adalah fi'il mudhari' yang marfu' ya, sebab tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm, dan ini juga sama ya, wala yuhibbuhu ahluhu. Jumlah ini juga menjadi keterangan dari makruhan tadi. La yardu anhu rabbuhu itu adalah badal ba'du minkul, itu bagian yang pertama. Kemudian wala yuhibbu ahluhu bagian yang kedua, kemudian yang bagian terakhir wala ahadun minan nas gitu. Nah, wala yuhibbuhu ahluhu jumlah ini juga fi mahalli nasbin ya. Wawnya waw ataf, la huruf nafi, yuhibbu adalah fi'il mudhari'. Ini kalau kita perjelas satu persatu ya. Yuhibbu adalah fi'il mudhari' yang dibaca rafa sebab tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm, dan yuhibbu di sini berupa fi'il mudhari' yang shahihul akhir. Tapi binaknya ini mudhaf ya. Hu adalah maf'ul bih dari la yuhibbu yang berupa isim dhamir, sehingga hu di sini fi mahalli nasbin, ahluhu menjadi fa'il dari la yuhibbu. Kemudian selanjutnya wala ahadun minan nas. Wawnya waw ataf, la huruf nafi, ahadun ini menjadi ma'tuf. Untuk ma'tuf alihnya adalah lafadz ahluhu ya. Kemudian minan nas jar majrur, huruf jarnya min, majrurnya adalah lafadz an-nasi. Jadi cukup sekian untuk pembahasan mengenai bagian pertama dari kitab Al-Akhlaqul Banin. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Wallahu a'lam bishawab. Dan untuk penjelasan yang kedua, insya Allah akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.